Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ibu-ibu, kaum muslimat, mukminat, sabirat, zakirat, insyaallah mudah-mudahan sore hari ini kita tetap selalu berada di dalam ridha, rahmat dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukti bahwa kita dalam ridha Allah, dalam rahmat Allah, oleh Allah dimudahkan untuk datang di majlis ta'lim, majlis ilmu. Majlis ilmu itu kata Rasulullah adalah raudatun min riyadil jannah, sebuah kebun di antara kebun-kebun surga. Orangnya masih di dunia, tapi seakan dia sudah ada di kebun surga. Rumaos napa mboten? Merasa apa tidak kalau kita sedang di kebun surga? Keimanan yang membedakan, keyakinan kita yang membedakan, kesyukuran kita yang membedakan. Bagaimana tidak, ibu-ibu sekalian, ketika kita keluar dari rumah menuju masjid untuk mencari ilmu, ngaji, kajian, cari pemahaman agama, langkah demi langkah sudah ditulis pahala, diangkat 1 derajat, dihapus dosa-dosa kita. Berapa langkah tadi dari rumah? Mboten jangka kok Ustadz. Naik motor lah, makanya jalan aja, jalan kaki aja harusnya. Tapi tetap putaran roda motor tetap ada hitungannya, walaupun jelas kualitasnya, beratnya pahala ya beda dong dengan yang jalan kaki. Saya punya guru di Masjidil Haram itu namanya Syekh Yahya bersama istrinya. Itu sejak muda, sejak manten baru, dari rumah ke Masjidil Haram itu bisa dipastikan jalan kaki. Padahal itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo jalan kaki. Berarti kurang lebih jalannya 1 jam ke Masjidil Haram itu. Jadi kalau beliau ngajar, itu guru di Masjidil Haram, atau waktunya sholat 1 jam sebelumnya sudah berangkat dari rumah. Sejak muda sampai sudah 40 tahun, mendekati 50 tahun baru berhenti. Apa yang dicari? Masya Allah, yang dicari langkah demi langkah itu tercatat kebaikan. Katakan ala asarihim, bekas kita, beranjak kita menuju masjid, apakah cari ilmu, apakah ibadah, itu ditulis oleh para malaikat, Ibu-ibu sekalian bisa hadir di sini, saya katakan tadi sebagai bukti atau tanda bahwa Allah meridhai kita, bahwa Allah menginginkan kita baik. May yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, maka Allah memahamkan dia terhadap agama ini. Artinya dimudahkan mencari, mendengarkan, hadir di majelis ilmu. Yang tidak hadir di majelis ilmu, tidak senang dengan ilmu, tidak mungkin dia mendapatkan ilmu, fikih, pemahaman mendalam dalam agama. Padahal itu sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan. Maka bersyukurlah manakala kita oleh Allah dimudahkan untuk selalu menambah ilmu. Barakallahu fikum. Semoga kesungguhannya hadir di majelis ini Allah menambahkan kemanfaatan, menambahkan ilmu, menambahkan ketakwaan, menambahkan keimanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya masalah qiyamul lail itu sangat penting untuk kita bahas, terutama bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Sebagian di antara muslimat atau ibu-ibu ada yang punya pemikiran, mindset yang salah, karena pernah mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika Nabi sholat malam, karena kamar saya sempit, kalau beliau mau sujud, beliau tepuk kaki saya tekuk sehingga beliau sujud. Kata yang pernah dengar hadis ini, loh berarti istri Nabi enggak sholat malam tuh. Kesimpulannya begitu. Berarti Sayyidah Aisyah saja enggak sholat malam, apalagi saya pemeneh aku. Nah, berarti wong wedok itu ya ora penting, enggak penting bangun malam. Ini saya katakan mendengar hadis sekali salah paham. Dia tidak mendengar bagaimana ibadahnya Sayyidah Aisyah. Ya, kebetulan saat itu mungkin di hadis itu ya sedang apa? Nah, itu yang tidak diketahui. Ngertinya Nabi sujud terus nyablek kakinya ditekuk, berarti enggak apa. Padahal hadis itu Sayyidah Aisyah sedang haid. Itu yang oleh ulama fikih diambil, berarti kesentuh wanita haid sekalipun itu tidak sampai membatalkan wudu. Itu buktinya. Ini bagi yang punya pendapat bahwa menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Salah satunya itu. Nah, giliran yang ngaji rodok ngantuk, nah berarti Sayyidah Aisyah enggak sholat malam ini, enggak qiyamul lail. Ya aku ya pemeneh aku ini. Dan ada kesalahpahaman yang lain, maka ini perlu dibahas fadilahnya, keistimewaannya berlimpah. Bangun malam, apakah dia sholat malam, apakah hanya berzikir, apakah istighfar, ya, apakah baca Quran, apakah pegang HP. Tapi di situ ada doa-doanya, zikirnya, pegang HP-nya. Nah, itu semua ada limpahan istimewa. Istimewa ini bahasa Jawanya apa ya? Cara Jawa apa? Sesuatu yang sangat berharga, sangat tinggi nilainya, kemanfaatannya maupun pahalanya. Di awal Rasulullah menjadi utusan Allah, awal-awal sebelum Allah menurunkan kewajiban sholat 5 waktu, sebelum Allah menurunkan kewajiban sholat 5 waktu, Allah menurunkan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaih warattilil qur'ana tartila. Rasulullah dipanggil, wahai orang yang berselimut. Nah, berarti soal malamnya tidur berselimut. Cara Jawa, wong sing turu angkler, yang turun. Qum al-lail, berdirilah kamu di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit yang kamu tidak berdiri. Ngadeko. Ngadeko itu artinya tidak boleh tidur kecuali sedikit. Artinya 2/3 malam disuruh berdiri ibadah mendekat kepada Allah. Nisfahu atau separuh. Satu malam niku pinten jam? 12 jam nggih. Berarti ini separuh. 6 jam. Jadi kon ngadeg kon melekan 6 jam. Itu di awal Islam. Au zid alaiha nisfahu awinqus minhu qalila, atau separuh malam kurangi sedikit, wes petang jam. 5 jam atau petang jam. Suruh ibadah. Awinqus minhu qalila au zid alaihi, atau sepertiga tambah sedikit. Sepertiga lebih sedikit. Berarti 3 jam lebih. Itu minimal. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah dan para sahabat tiap malam itu harus berdiri ibadah. Kadang separuh malam 6 jam, kadang lebih dari 6 jam. Tidurnya hanya sepertiga malam. Itu selama setahun, selama 1 tahun, tiap malam. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kakinya bengkak, abuh sikile. Sama nggih dengan kita nggih? Bengi-bengi wis abuh sikile. Abuh sebelum sholat. Sebelum sholat wis abuh ya. Seharian ngelilingi pasar, pasar sana jalan. Sampai 1 tahun. Tahun berikutnya Allah menurunkan sedikit dispensasi kemurahan. Kata Allah di ayat terakhir dari surah Al-Muzammil itu, aku tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang bepergian, ada yang capek karena siang kerja. Kata Allah, aku tahu. Maka ini tidak wajib sekarang, tidak diwajibkan dan tidak harus terlalu lama. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah sahabat setelah dikasih kemurahan gitu terus seperti kita? Sudah dikasih kemurahan, njaluk kemurahan lagi, minta yang lebih ringan lagi. Enggak, mereka tetap sungguh-sungguh. Apa maksud, apa hikmah yang diambil? Kenapa di awal Rasulullah menjadi utusan Allah diperintahkan yang seperti itu? Apa kira-kira hikmah di balik itu? Kira-kira Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Muhammad, aku akan ngasih tugas beban kepada kamu yang berat dalam kehidupan ini. Kamu saya turunkan Al-Quran, kamu saya angkat jadi utusan, kamu harus berdakwah, kamu harus menghadapi permusuhan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu banyak sekali itu. Ya. Kalau kamu ingin kemudahan, ingin keselamatan, maka ibadahlah di waktu malam. Tuh. Berarti kesimpulannya apa? Dalam kehidupan ini, siapa yang ingin berhasil menghadapi tantangan kehidupan seberat apapun, maka senjatanya, bekalnya, latihannya, tamengnya membiasakan bangun malam, qiyamul lail. Siapa saja?
Loh, nah, ibu-ibu apa tantangannya dalam kehidupan? Paling uang belanja terlambat. Nah, itu tantangan juga itu. Uang belanja terlambat kan dia keluarin kabeh sak omah. Ya, perlu itu. Ya. Tantangan berat di akhir zaman justru kalau mau tahu dalil wanita banyak tantangannya. Karena kalau kita sekarang mungkin belum mengalami itu, tapi semakin mendekati hari kiamat kata Rasulullah, wanita akan semakin banyak. Kalau wanita sudah banyak sampai akhir zaman dekat dengan kiamat itu, satu orang laki-laki di belakangnya diikuti wanita 50. Wah, apa ono sing gak noli sarungnya, ono sing sikile, ono. Iya, yataladzatna kata Rasulullah. Saking rusaknya zaman saat itu, 50 royoan wong lanang situ. Tuh. Berarti itu tantangan berat bagi wanita. Maka tantangan seberat apapun jika dibiasakan bangun malam, Allah memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Itu hikmah yang diambil. Bahkan ketika Rasulullah hijrah pertama ke Madinah, dari Mekah diusir, mau dibunuh. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad dapat hadiah 100 ekor unta, dibawa pulang hidup-hidup atau kepalanya saja. Allahu Akbar. Beliau diselamatkan oleh Allah. Sampai di Madinah, beliau disambut oleh orang-orang Islam, laki-laki, wanita, berbondong-bondong, semua senang dengan kedatangan Rasulullah. Beda sama orang Mekah. Orang Mekah rata-rata masih kafir. Madinah sudah banyak yang masuk Islam, bahkan merindukan kedatangan Rasulullah. Mudah. Untung saat itu belum ada son horek. Kira-kira son horek ya, son horeknya ya metu. Tola al badru alaina. Loh, orang Madinah saat itu begitu. Tola al badru, bukan son horek, bukan, saya enggak contoh. Tola al badru, saking senangnya. Ketika Rasulullah datang di Madinah, masyarakat sudah kumpul di Madinah, bukan hanya Muslim, bukan hanya orang Islam yang berkumpul, banyak rakyat-rakyat yang non Muslim saking ingin melihat jane sapa to Muhammad. Ya, kata Abdullah bin Salam saat itu, dia tokohnya Yahudi di Madinah. Aku pingin roh jenenge Muhammad ini, kaya apa Muhammad ini. Nah itu asalnya ya begitu. Ketika beliau sudah tampil di hadapan orang banyak, dilihat apa kalimat pertama dari dakwah beliau, bukan kampanye, dakwah beliau. Yang keluar apa? Allahu Akbar. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas absus salam, wahai manusia, siarkan salam, siarkan kedamaian, ketenangan. Itu buktinya bahwa Islam datang membawa apa? Membawa ketenangan, perdamaian. Gak ada Islam datang membawa kekacauan, gak ada. Absus salam kata Rasulullah, perdamaian, ketenangan, siarkan, ratakan, umumkan kalau manusia. Yang kedua, wa at'imut ta'am, at'imu at-ta'am, berikanlah makanan, berdarmalah, berempatilah dengan warga yang miskin. Ya, jangan joget-joget di tengah penderitaan rakyatnya, enggak boleh. Rakyatnya mikirin pajak, dinaikkan 1000%, ngeluh, giliran wakilnya jogetan. Enggak ada dalam Islam. Islam kalimat kedua dari Rasulullah, siarkan, biasakan membantu yang lemah, kasih mereka makan. Makanan gratis dari pribadi-pribadi masing-masing orang berdharma. Apa yang ketiga yang mau kita ambil? Yang ketiga ini hubungan dengan Allah. Oleh Rasulullah diingatkan, wasallu billail wan nasu niyam, salatlah kalian, ibadahlah kalian di waktu malam, sedangkan manusia umumnya tidur.
Sholatlah di waktu malam, beribadahlah di waktu malam. Artinya setelah beliau menyebutkan keperluan, kepentingan Islam di masyarakat, dua hal itu, kedamaian dan perhatian kepada orang-orang miskin, beliau mengingatkan hubungan manusia dengan pangerannya, dengan Allah adalah ibadah di waktu malam. Masya Allah. Berarti itu hal yang penting. Awal menjadi utusan, beliau awal hijrah, tetap yang diingatkan masalah ibadah di waktu malam. Begitulah beliau mendidik para sahabat, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua oleh Rasulullah dimotivasi untuk membiasakan qiyamul lail. Salah satu sabda beliau begini, beliau motivasi, alaikum biqiyamil lail, kata Rasulullah, kalian supaya membiasakan bangun di waktu malam, bangun beribadah kepada Allah di waktu malam. Kenapa? Satu, fa innahu da'bus salihin. Ini yang dikatakan kebaikan berlimpah dalam sholat malam. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama tadi kesimpulannya apa? Ketika ingin berhasil menghadapi semua tantangan kehidupan seberat apapun, biasakan sholat malam. Ini yang kedua berarti. Yang kedua, kata Rasulullah, fa innahu da'bus salihin. Bangun malam itu adalah kebiasaan, adat kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau ingin memastikan dirinya soleh apa tidak, kalau wanita apa? Soleh apa solehah? Sekarang soalnya banyak suami solehah, istri soleh. Guyonannya begitu. Solehah ingin bukti, maka ada pada ibadah malam. Siapa yang rutin, siapa yang senang menyempatkan, melonggarkan, itu di mata Allah ini hambaku yang soleh. Sekarang dibalik, kalau nggak pernah bangun malam, jarang bangun malam, jarang tahajud, jarang zikir malam, mengaku akulah orang paling soleh, walaupun aku nggak bangun malam. Lah apa buktinya? Namaku soleh kok, bujuku malah solehah pisan. Nama tidak ada pengaruh. Ini dalil, ini kata Rasulullah. Kalau orang soleh itu ya pasti kebiasaannya dia bangun malam. 3, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Yang ketiga itu mendekatkan diri seseorang kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau punya teman, misalkan pangkatnya tinggi, wah dideketi. Padahal saat durungnya wis rodok lali. So koncone dadi wakil rakyat, udah dadi menteri wamen, padahal ya korupsi akhirnya. Buangga, nyeduk. Punya saudara sugih kaya. Wes dulu nggak pernah, setelah tahu, wah itu si mampu dulurku, ada. Tapi bukan karena saudaranya, karena kekayaannya. Mendekat. Kalau sudah dekat bangga, karena dekat orang kaya, dekat orang pangkat. Ya paling tidak ya kecipratan. Mbuh kecipratan apa nih? Banyu apa? Adalah pokoknya kecipratan itu. Karena dekat sama orang berpangkat, orang kaya. Bagaimana dekat dengan Allah? Jadi siapapun dia oleh Allah tidak dipandang dari mana asalnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Tidak ada yang dilihat oleh Allah. Siapa yang berani bangun malam berzikir, mendekat, bertobat, sujud, rukuk, baca Quran pada waktu malam, kata Allah, ini hambaku yang paling dekat dengan aku.
Dan memang suasana sangat mendukung, gitu ya. Kecuali yang cobaannya punya bayi, kadang-kadang justru bangun karena bayinya nangis. Nek bayinya gak nangis, ora tangi. Akhirnya Allah memberikan pertolongan lewat bayinya, bisa bangun baik. Jadi qurbatun ilallah yang ketiga, bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Kalau sudah dekat itu apa yang kemanfaatan apa yang didapatkan? Satu, cinta yang tinggi kepada Allah, dekat dengan Allah, sampai memiliki keimanan yang sempurna, yang nikmat, keimanan yang indah, keimanan yang manis. Sehingga apa yang terjadi? Ya seperti Rasulullah itu, mau sholat sekali sujud itu hampir 1 jam sekali sujud. Seperti orang baca surat Baqarah, padahal berapa kali sujud itu. Nggak ada bosan, nggak ada. Karena apa? Karena sudah kecintaannya, kerinduannya kepada Allah luar biasa. Nah, itu namanya nilai iman yang besok akan tinggi surganya, nilai ketakwaan ada di situ semua. Mahabbah, cinta, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang zaman dulu itu ada yang mengatakan, ya, kalau sudah dia merasa dekat dengan Allah, namanya Abu Sulaiman Ad-Darani, laulal lailu lama ahbabtu al-baqa fid dunya. Kalau tidak ada malam, aku nggak senang hidup di dunia, ndang mati ayahku. Kenapa? Karena dia kalau malam itu ibadah, dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Karena Allah zat yang sangat mencintai hambanya, dan kita hambanya mencintai Allah dengan sebenarnya cinta kita seperti itu, ada kerinduan. Katakan Mansur bin Ibnul Mu'tamir itu punya tetangga jejer begitu. Tetangganya ini punya 2 anak perempuan. Kalau di Arab sana dulu adatnya, kalau anak perempuan itu memang nggak banyak keluar rumah. Kadang-kadang kalau mau main aja itu naik ke sotoh ke atas. Ini anak perempuan tetangga ini, kalau malam baru dia main naik ke sotoh atas. Dia main. Setiap malam dia lihat rumahnya, namanya Mansur Ibnul Mu'tamir, sebelahnya seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz lah, ulama. Setiap malam anak perempuannya sering main. Suatu saat dia main malam ke atas, lalu turun cepat-cepat ke ibunya. Ibu, katanya, ada apa? Itu loh, kayu, sebatang kayu yang ada di atas rumah tetangga kita, kok tidak ada sekarang, kemana ya? Kemana? Kata 2 anaknya itu. Ada sebatang apa sebongkah ada kayak wit-witan, kayak kayu di atas rumah tetangga kita, kok nggak ada, kata anak kecil ini, 2 anak kecil wanita ini. Kata ibunya, kayu yang mana, pohon yang mana? Itu di atasnya tetangga kita. Itu bukan kayu. Loh, siapa mak? Itu Syekh Mansur itu, bukan Ustadz Mansur ya, Syekh Mansur bin Mu'tamir. Lah kok kayak kayu? Iya, tiap malam tuh kalau sholat tuh khusyuk sampai dilihat dari, kan zaman dulu nggak ada lampu, jadi kayak wit-witan, kayak kayu anteng. Kata anak kecil itu kayu kemana ya pohonnya itu? Kata ibunya, bukan itu Syekh Mansur tadi malam meninggal dunia, makanya kayunya sudah nggak ada. Masya Allah, itu ibadahnya orang zaman dulu. Kenapa? Tadi jawabannya, karena punya kedekatan dengan Allah, punya rasa cinta yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nanti mewariskan ketakwaan yang tinggi, ketenangan, tumaknina, pertolongan, karena menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dulu para ulama sampai mengatakan di mana letak nikmatnya orang bangun malam qiyamul lail. Mereka mengatakan al-khulwah bimunajatillah. Menyepi lalu mengadu kepada Allah. Nangis-nangis. Jangan saya tanya, biasanya kalau ada masalah curhatnya ke siapa? Pakai HP ini. Guys, lagi apa guys? Seneng tok apa lagi susah? Harusnya lapor itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya seorang wanita, seorang ibu-ibu pantas, lebih pantas lagi ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu menyatakan orang yang sudah mendapatkan rasa dekat sekali dengan Allah di waktu malam, mudah-mudahan kita suatu saat nanti mencapai ini. Walaupun wanita, banyak wanita yang seperti ini. Saya bacakan nanti ceritanya para wanita. Saking senangnya, saking nikmatnya, orang kalau sudah sampai di level ini, dekat dengan Allah yang luar biasa, dikatakan dia merasakan kesenangan, ketenangan, kelezatan lebih daripada orang-orang yang senang dengan hal-hal yang melalaikan di waktu malam, tontonan-tontonan, pentas-pentas, atau kalau tidak apa yang di rumah yang biasanya membuat orang TikTokan, misalnya TikTok dan lain-lain di rumah. Janganlah yang usul. Hal-hal yang membuat nikmat kalau enggak dikerjakan serasa kurang. Orang yang mencapai level kurbah tadi, sudah punya kedekatan dengan Allah, dia akan menikmati zikir, sholat malam itu lebih senang, lebih lezat daripada yang TikTokan itu tadi dan lain-lain. Itu zaman dulu mengatakan. Nah, itu perlu latihan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak ada semudah membalik tangan. Harus kulino itu harus latihan dulu sedikit demi sedikit, 5 menit dulu, 10 menit berzikir kepada Allah sambil zikir. Pertama kawitan karo nyekel HP, suwi-suwi HP-nya di singkrihno zikir. Latihan memang. Ya, kalau sudah latihan dengan ikhlas, dengan kita sungguh, maka di situ nanti Allah memberikan pertolongan, kemudahan. Baik, itu kurbah tadi ya. Kemudian wa manhatun anil ismi. Keberapa nih nggak tahu. Keempat, bisa menjauhkan seseorang dari dosa-dosa. Orang yang biasa bangun malam, oleh Allah diberikan kekuatan batin sehingga dia jauh dari perbuatan dosa, kuat hatinya. Jadi ada orang duduk-duduk ngerasani, apalagi fitnah orang, kuat dia nggak bersuara, bahkan jauh, diberikan kekuatan. Ada orang lagi melakukan kemaksiatan, ya, dia kuat, dikasih kekuatan oleh Allah karena senang bangun malam. Lalu wa takfirun lis-sayyi'at, bisa melebur dosa-dosa. 5, ini istimewa. Jadi kita bangun malam saja zikir itu oleh Allah disayang, dosamu tak hapus, belum pahala-pahala yang lain. Kata takfirun lis-sayyi'at. Yang keenam, wa matradatun liddai anil jasad, dapat menolak penyakit dari jasad. Subhanallah, banyak orang sembuh olahraganya sholat malam. Kalau belum yakin, gunakan ini untuk berdoa. Wahai Allah, saya sudah bangun malam, saya sudah sholat, saya banyak zikir, saya punya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Misalkan boleh, karena Rasulullah mengatakan itu menolak penyakit dari
badan saya. Saya punya teman itu mungkin sekarang umurnya sudah hampir 70. Hampir 70 di Surabaya. Orangnya besar ya, dan sampai umur segitu tidak ada penyakit yang istilahnya nemplek di mulut, nggak ada. Ya pokoknya ngeluh sidik. Dulu waktu masih sekitar umur 50, 55 saya tanya, rahasianya apa? Jawabannya bangun malam itu. Jadi aku ini bengi sepertiga malam sebelum atau setelah sholat keluar rumah ya karo melaku gak sandalan kan karo zikir. Masya Allah, benar sabda Nabi bahwa bangun malam itu bisa menolak penyakit dari badan kita. Allahu Akbar. Itu istimewanya. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sepertiga malam yang akhir Allah itu turun ke langit dunia. Kita nggak usah bayangkan bagaimana turunnya Allah. Tidak sama dengan manusia, tapi Rasulullah menyatakan Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah memanggil, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang manggil aku wahai hambaku, aku jawab panggilannya. Fa astajibalah. Katakan man yas'aluni fa u'tiyalah. Ayo siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Jalu tak kei. Sapa sing manggil aku nyeluk aku tak jawab. Aku ora turu. Ngantuk ae ora Gusti Allah. Allah datang. Terakhir apa? Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Sapa sing njaluk ngapura, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Saya tanya sekarang, idealnya, pantasnya orang yang membutuhkan itu mendekat kepada yang dibutuhkan. Ya, misalkan kita Arab ngutang itu cari hutangan kepada teman yang kaya tadi. Kira-kira idealnya normalnya kita datang kepada dia ngerayu-ngerayu, Soro Jawa sampai ngerepok-ngerepok. Apa orang itu disuruh datang? Orang kalau sudah punya uang sekarang sombongnya minta ampun. Ya, didatangi urung karuan nyili. Apa meneh kon teko. Mas, renio sampean, lapo? Arep utang aku lho. Kak sopan menawa. Kenal lagi tas kenal njaluk utangan. Tuh. Normalnya itu orang yang butuh mendekat. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Allah yang punya segalanya. Justru mendekat kepada kita itu. Setelah mendekat terus tawa-tawa. Laras mboten omongan. Menawarkan, Masya Allah. Betapa kita yang tidur aja turu orang enggak manggil Allah, enggak minta sama Allah. Kira-kira gimana dong? Coba kembalikan ke akal sehat kita sekarang. Allah yang Maha Kuasa, pencipta kita, yang Maha Kaya, Maha segalanya, Maha memiliki segala, mendekat lalu menawarkan, hambaku, ayah yang manggil saya tak jawab, yang minta tak kei, sing jaluk ngapura tak. Lah kok malah yang diadakan tambah mapan, bantalnya gak cukup 1, 2 tumpuk, empuk soalnya. Tambah guling, tambah selimut. Sepertiga malam AC-nya tambah di 19 tambah diadem ke. Masya Allah. Ada seorang istri, seorang ibunya syekh, salah satu syekh kami di Mekah sana, cerita. Syekh ini cerita, saya itu punya ibu, ya ilmunya biasa, awam lah, orang awam. Tapi sejak muda sampai sepuh, sampai
tua sekali, sakit itu nggak pernah meninggalkan bangun malam. Mbuh zikir, mbuh sholat, pokoknya nggak tahu ninggal. Ketika sudah sakit itu masih memaksa tetap duduk, yang minta kamar mandi, pokoknya bangun malam. Kata Syekh ini ditanya, akhirnya saya tanya ibu saya, ya ummah kalau bahasa Arab, ibu, jenengan kok tidak mulai muda, mulai sejak itu saya melihat tidak pernah meninggalkan bangun malam. Apa kata ibunya? Ya waladi, hai anakku, katanya, hai tahun sakmono aku tahu krungu lewat radio, ini wong awam sana zaman itu. Ada penjelasan bahwa kata Rasulullah, sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia, lalu memanggil-manggil hambanya, hei hambaku, yang mau manggil ayo tak jawab, yang mau njaluk tak kei, yang katanya bilang, aku tahu krungu itu berapa puluh tahun yang lalu. Aku izin kata. Saya malu jika di antara hambanya tidak ada yang menanggapi Allah. Napa cara nanggapi Allah cara Jawa? Lah ya, Allah manggil-manggil kok kabeh turu, yang aku lho izin. Saya malu sebagai hambanya. Jadi wis tak niati pol-pole yang makili liyane. Masa enggak ada sama sekali, malu aku kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Subhanallah, kata saya dengar ini berdiri bulu kuduk, bulu romang. Berdiri aku. Ibu yang awam kayak begitu oleh Allah diberikan hati yang dekat dengan Allah. Sampai merasa malu kalau sampai tidak bangun malam. Nah, kita ini sudah berapa lama nggak bangun malam? Malu napa mboten? Masya Allah, Allah mendekat kepada kita, disuruh minta kita, ya, njaluk opo ae tak kei. Saya tak cerita salah satu, ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu mendengarin ada seorang wanita nih, ibu-ibu, dia anak yatim asalnya, tidak ada bapaknya, lalu dinikahkan dengan orang kaya, orang sugih. Ketika dia dinikahkan, ndelalah cobane, nggih. Wong sugih enggak perhatian, kadang pulang malam, nanti kalau ditegur sedikit sama istri ini kaplok bojone. Jadi alias napa? Ngaplokan. Keras. Begitu itu berbulan, bertahun, sampai ibunya meninggal dunia, sudah nggak punya bapak, dia pun tinggal punya saudara saja, tinggal ada saudaranya, ya, tinggal ada saudara. Nah, pada saat dia sudah tinggal saudaranya saja, nggak ada tempat mengadu, bolak-balik gabui karo bojone karena kaya. Apa yang dia lakukan? Suatu saat dia melihat tayangan televisi, ada syekh menjelaskan tentang bangun malam, qiyamul lail. Silahkan kamu minta apa yang kamu mau, aku kasih, kata Allah. Akhirnya dia bangun malam, terus berdoa kepada Allah dalam sujudnya. Hanya dalam 2 minggu, suami yang biasanya keluar mukulan itu datang minta maaf, nangis. Itu hanya dalam 2 minggu. Padahal sebelumnya tukaran karo sama saudara-saudaranya wanita ini. Setelah suaminya ini sadar baik, bahkan belikan rumah, belikan mobil, sudah baik sekali, saudara-saudara ini masih sakit hati, belum bisa bersatu. Saya teruskan 1 bulan berikutnya, bangun malam, berdoa, menghamba kepada Allah, sujud, rukuk kepada Allah. Hanya dalam waktu sebulan berikutnya, saudara-saudara saya sudah bisa bersatu dengan suami saya, sehingga mendapatkan ketenangan. Ini kisahnya 2 tahun yang lalu, saya mendengar sendiri. Memang sabda Nabi tidak akan pernah salah. Yang banyak lemahnya itu kita. Kadang-kadang kita sudah paham, sudah pernah mendengar, tapi kita sendiri belum berani, belum membiasakan. Kenapa? Karena manusia itu banyak dibawa oleh hawa nafsunya.
Kalau dia mendapat jaminan dari orang kaya, tenang, wes tak bayar utangmu yuk, wenang. Nah, kalau Allah yang menyatakan begitu kok nggak bisa nggak tenang itu? Itu menunjukkan betapa iman kita lemah, ketakwaan kita lemah. Padahal Allah, kalau jaminan dari manusia biasa kita merasa tenang. Bagaimana kalau Allah? Kata Allah, ayo njaluk otak kei. Ya namanya minta kepada Allah, kadang-kadang oleh Allah itu diuji sampai di mana kamu minta kepadaku betul-betul menghamba, betul-betul mendekat apa tidak, apa hanya ketika butuh saja. Dan Allah menguji kita, diuji kita. Jadi kalau melihat ini saudara, bahwa orang yang bangun malam, ibu-ibu sekalian, itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena dia telah mendatangi, mendengarkan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kalau Sayyidah Aisyah kalau sepertiga malam menghadap langit aja, seakan dialog dengan Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Beliau kalau baca ayat sedang sholat, terutama ayat neraka, pasti diulang-ulang dan bisa berjam-jam menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Aisyah saking husuknya beliau. Jadi di akhir malam itu ada sunnah dari Nabi, kita keluar dari rumah kalau aman, atau keluar terus melihat langit. Melihat langit kalau hafal, atau paling tidak membaca akhir surah Ali Imran. Kenapa? Karena Allah memang turun ke langit dunia. Nah, disitulah kita menghamba, melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita apa? Allah pencipta kita, Allah yang mencukupi kita. Sekarang bagaimana jika kita terus menerus tidak mau bangun malam? Apakah karena salah paham tadi? Ya, yang di awal wanita nggak pantas katanya, nggak harus. Kalau harusnya wajib, memang yang wajib itu memang sholat wajib. Tapi yang kita kejar ini kan kita cari bukti kita ini termasuk orang soleh apa tidak, kita termasuk orang yang dekat dengan Allah apa tidak, kan itu yang mau kita cari. Kita perlu kebutuhan kita itu segera mustajab, segera dikabulkan oleh Allah apa tidak, itu yang kita kejar. Bagaimana orang yang selalu tidak mau berusaha? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang mau tidur itu oleh setan diikat dengan 3 ikatan. Allahu alam seperti apa ikatannya. Ada 3 ikatan. Tujuannya setan supaya nggak bangun, supaya nggak bangun malam. 1 ikatan sambil Nina bobokkan oleh setan. Turu ya, angler ya, diikat lagi. Turu ya, tangi-tangi ya. Sampai 3 ikatan. Kata Rasulullah, kalau seorang itu berjuang, bangun lalu zikir, maka lepas 1 ikatan. Terus bangun lagi ke kamar mandi atau ke air, dia wudu, maka lepas ikatan yang kedua. Taleni, ikat yang kedua. Kalau dia sholat, maka lepaslah semua ikatan. Zikir, wudu, sholat. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau sudah ikatan itu lepas semua, fa asbahana syitan thayyiban nafsi, maka pagi oleh Allah dia diberi semangat. Jadi badan ini enak, sehat, terus pikiran jernih, semangat, kerja semangat, apa-apa semangat, kebaikan semangat. Nasyitan dikatakan thayyiban nafsi, perasaannya, hatinya longgar. Itu di dunia kerjanya semangat, hatinya seneng, udah sehat. Kalau orang sehat itu ya hidupnya ya tenang, anteng, ya, tidak banyak masalah. Itu. Wa illa, kalau tidak, kata Rasulullah, berarti diikat terus itu oleh setan.
talinya setan itu 3 nggak lepas. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia kalau sudah pagi, hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan, kepuasan. Rupak, apa rupak? Ada aja yang dipikir, masalah itu ada terus. Lalu kaslan, malas, kata Rasulullah. Ibu-ibu kalau mau buktikan, coba buktikan. Jadi kalau orang bisa bangun malam, itu paginya oleh Allah diberikan keberkahan. Dengan syarat cara-cara bangun malam yang syariat dilakukan. Apa itu? Ada tidur siang, sunnah Nabi, agar bisa bangun malamnya biar mudah. Terus setelah Isya tidak boleh makan banyak-banyak, sunnah Nabi, supaya bisa bangun malam. Lalu segera tidur. Nah, terus untuk bangun malam, maka paginya pasti didapatkan itu jaminan itu dari Rasulullah itu. Akan semangat, hidupnya akan mendapatkan ketenangan jiwa dan seterusnya. Dan tidak banyak melakukan kemaksiatan sebelum tidur. Ada orang datang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Syekh, saya ini sudah niat betul ingin bangun malam. Bahkan air untuk wudhu itu sudah disiapkan. Nah cara sakniki alarm, segala jenis alarm Ustaz. Kanan kiri sing HP sing jam Ustaz. Tapi ya wayah tangi bengi ya tangannya pak mati, sikile tak ya. Iso sikile iso pas iku. Mata ini alarmnya nih tangi-tangi. Gimana ini katanya? Gimana ini? Apa kata Hasan Al-Basri? Kabbalatka dzunubuk. Kamu diikat oleh dosamu. Coba kamu nggak lakukan kemaksiatan sebelum tidur. Doa, nanti mudah bangun malam. Nah kalau sebelum tidur HP terus kemana-mana, ya jangan harap bisa bangun malam. Umpama tangi ya wabot, berat sekali. Paginya ya nggak terasa manfaat ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau setiap hari ya tidur sampai subuh? Dia termasuk manusia yang sangat dihinakan oleh setan. Kata Rasulullah, dzaka rajulun balas syaitan fi udhunai. Orang yang tidak bangun malam sampai subuh, walaupun dia bangun subuh, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Masya Allah, sangat dihina. Jadi nggak punya kekuatan di depan setan itu, tidak punya kekuatan, dihina. Bahkan kata Rasulullah dikencingi. Dikencingi itu diuyui di setan. Sangat hina di mata setan. Makanya orang yang bangun malam siapapun dia, setan pun takut itu dengan orang yang ahli bangun malam. Besok hari kiamat, orang-orang yang senang bangun malam menjadi manusia termulia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari waktu malam kamu supaya tahajud Muhammad. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu nanti akan diangkat di makom yang sangat terpuji. Begitulah umatnya. Ya, begitulah umatnya. Besok ya, orang-orang yang imannya tinggi itu dibuktikan dengan bangun malam, Ya, dengan bangun malam. Ada seorang wanita namanya Habibah Al-Adawiyah. Kalau pernah membaca atau baru dengar ibu-ibu, ini seorang yang menjadi suri tauladan bagi para wanita dalam hal ibadah malam, ahli ibadah. Itu karomahnya banyak sekali, luar biasa. Ya, dia sudah tahu, sebagian riwayat itu dia sudah tahu jodohnya di surga.
Jadi kepastian surganya dia sudah diilhami. Bahkan jodohnya di surga dia sudah tahu siapa jodohnya. Siapa jodohnya. Allahu Akbar. Dia mengatakan kalau sudah malam, ini salah satu yang saya bacakan ini menggambarkan betapa wanita ini sangat solihah dan ada kedekatan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ilahi gharatin nujum wa namatil uyun. Wahai Rabbku, wahai Rabb, wahai Allah, gharatin nujum, bintang-bintang sudah terbenam, wa namatil uyun, dan banyak mata sudah tidur, wa ghallakatil muluku abwabaha, indah kata-katanya, dan orang-orang yang berkuasa, para raja sudah menutup pintu-pintunya, dia sudah tidak melayani lagi siapapun yang datang. Wa babuka maftuhun, sedangkan pintu engkau ya Allah kau buka lebar, bahkan engkau memanggil-manggil. Wa qala kullu habibin bihabibih, setiap kekasih akan menyepi bersama kekasihnya. Mengatakan banyak yang sekarang malam bersama kekasihnya masing-masing. Wa hadza maqami baina yadaik, inilah hambamu ya Allah berada di depan engkau sekarang. Baru minta kepada Allah. Ini wanita nih. Berarti dari zaman dulu yang namanya wanita itu di mata Allah yang dinilai, yang dilihat bukan wanitanya tapi ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada seorang bernama Mu'adzah dari muridnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau siang dia mengatakan begini, hadza yaumi alladzi amutu fi, inilah hari terakhir aku, aku akan mati. Jadi dia mengingatkan dirinya hari ini adalah hari terakhir, sehingga dia tuh zikir aja, istighfar. Nah kalau malam, ini muridnya hasil didikannya Sayyidah Aisyah. Bagaimana kalau malam? Dia kalau malam jarang tidur. Apa yang dia katakan? Hadhil laila allati amutu fiha. Malam ini adalah malam terakhir bagi saya. Mungkin besok pagi saya mati. Dan siapa yang nggak tahu kematian kita? Kita aja yang kadang-kadang panjang angan-angannya itu, perasaannya mati nggak datang-datang. Padahal tiap orang tidak ada yang tahu kapan mati itu datang. Dia ingatkan dirinya, mungkin malam ini adalah hari terakhirku, malam terakhirku, sehingga dia ibadah terus. Begitu hari-harinya dia seperti itu. Fatusalli hatta tusbih, dia sholat terus sampai pagi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ingin menyebutkan satu poin, bahwa besok di dalam surga ya, orang-orang yang tinggi derajatnya disebutkan ciri-cirinya, alamatnya di dalam surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat saya bacakan sebagai penutup. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Allah mensifati orang-orang bertakwa yang masuk surga dengan keindahan yang luar biasa itu, mengalir sungai-sungai dan seterusnya. Mereka pasti mendapatkan jaminan-jaminan kesenangan yang sudah disiapkan di surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa contoh perbuatan baik? Nomor satu, dinomor satukan oleh Allah. Berarti ini ciri khas atau alamat tertinggi orang yang masuk surganya tinggi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam mereka tidurnya hanya sebentar, sedikit. Pun sami nggih? Sami ya, sama ya. Tidurnya waktu malam sedikit ya. Pertanyaan kedua, untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Tinggal merubah, kalau yang biasanya untuk bukan ibadah sekarang diganti.
Jadi kalau sudah biasa tidur malamnya sedikit, pertahankan. Tinggal merubah kegiatannya, dirubah menjadi kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau sudah waktu sahur, mereka mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Masih banyak ini. Ini baru poin keberapa ini? Nah, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang ada kesempatan lagi. Yang paling kita harapkan di sini, timbulkan, jangan salah memahami, jangan salah menilai. Di mata Allah laki-laki wanita tidak ada bedanya. Tidak dibedakan oleh Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan, kedekatan kepada Allah. Tinjauannya kedekatan itu dari bangun malam. Bangun malam. Keistimewaan yang melimpah ada pada bangun malam. Semoga Allah memudahkan kita semua menjadi hamba yang semangat untuk bangun malam, qiyamul lail, salat tahajud, baca Quran, istighfar, dan dimudahkan oleh Allah mencapai segala hal yang diridhai oleh Allah. Rezekinya dimudahkan, selamat dari segala mara bahaya, dan derajat surganya nanti ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdihi wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wansur rahmataka alaina wa alal muslimin fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mau ada pertanyaan atau cukup? Insya Allah kayaknya tidak ada. Oh ada satu, monggo, nggak apa-apa, satu. Yang bapak apa? Bab apa? Masalah apa? Surat Ali Imran tadi ayat berapa? Ayat terakhir ya. Oh, mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Satu halaman setengah dari lembar terakhir. Satu halaman setengah, agak di tengah. 19 berapa itu? Saya lupa. Ya, sekitar. Pokoknya awalannya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi satu halaman sama separuh halaman dari terakhir, dari paling akhir itu. Ini ayat Allah. Ya, Allah. Tidur lagi. Baik. Bangun malam apa maksudnya? Ya, bangun beribadah itu kalimat umumnya. Adapun teknis ada yang sempurna, ada yang tengah-tengah, ada yang bangun tapi sepertiga. Tadi tolok ukurnya tadi hadis yang saya sebutkan tadi. Kalau dia zikir satu ikatan lepas. Nah, kalau dia wudu dua ikatan lepas. Kalau dia sholat maka semua. Artinya semakin banyak jenis ibadah yang dilakukan, semakin sempurna qiyamul lailnya. Bagaimana orang yang sip malam? Apakah termasuk bangun malam? Ya dia bangun apa tidur? Kalau dia bangun sambil zikir, ya itu namanya qiyamul lail juga. Nah, cuman mungkin ibu yang dimaksud tahajud ya. Kalau tahajud memang ada tidur dulu, baru bangun lagi, itu namanya tahajud. Tahajud itu bagian dari ibadah malam, bagian dari malam. Tapi tidak harus begitu. Kalau memang kerja malam, sambil kerja sambil zikir, ya sudah masuk tuh qiyamul lail. Malah itu namanya
minum sambil berenang, berenang sambil minum. Tidak sampai kehausan, padahal berenang kok kehausan, itu enggak sempurna. Barakallah. Nah, insyaallah cekap ya. Insyaallah demikian. Baik. Satu lagi. Kalau sholat malam belum tidur, malam itu qiyamul lail dibagi 3. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Semua ibadah di waktu malam itu bagus, itu baik. Rasulullah pernah melakukan di awal, di tengah, di akhir. Tapi seringnya di akhir malam. Bahkan mendekati wafat beliau selalu di akhir malam. Artinya mulai habis isya sampai subuh itu termasuk ibadah malam sudah. Termasuk ibadah malam. Kalau memang diperkirakan tidak mampu sepertiga malam, ya habis isya itu gantinya dulu untuk belajar dulu. Habis isya nanti coba separuh malam, coba akhir malam. Niatnya tahajud. Kalau dinamai tahajud ya berarti ada tidurnya dulu. Karena tahajud itu dikatakan bangun dari tidur. Kalau diniati sholat malam, itu sudah masuk sholat malam. Ya, secara umum. Yang paling baik ada di akhir malam, separuh atau akhir malam, paling baik. Bukan. Jadi artinya sholat malam itu tidak harus tidur dulu, tidak. Kalau tidur dulu, ada tidurnya terus bangun, itu namanya tahajud. Hanya penamaannya saja. Adapun waktunya tetap siapa yang ibadah di akhir, di waktu malam yang sepertiga malam yang akhir, itu yang paling baik. Yang paling baik, paling sempurna, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampun, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas tausiahnya pada sore hari ini. Insya Allah ada banyak ilmu dan manfaat ya Bunda yang kita dapatkan, dan semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz yang tidak terputus. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, infak pada sore hari ini terkumpul 1 juta rupiah. Jazakumullah khairan kasir, semoga menjadi amal jariah panjenengan semua. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya pengumuman kajian di Masjid Al-Amin. Kajian kita pada Jumat mendatang tanggal 19 September 2025 insyaallah bersama Ustadz Ahmad Pairin dari Kediri. Kemudian Kantin Bumis kajian